Tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuk ya, terus memberikan kekuatan iman sehingga akhirnya perjalanan hidup saya membawa sampai ke Semarang ya. Nah di Semarang inilah saya kemudian berusaha untuk lebih mendekatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar intensif yang mempelajari Al-Qur'an. Nah ini di hadapan panjenengan ini namanya Al-Qur'an Braille ini ya. Al-Qur'an dalam bentuk timbul. Nah, jenengan tidak bisa baca. Nah ini kalau Quran saya ini pegangan hidup ya, dipegang baru hidup. Nah, panjenengan kan pandangan hidup ya. Karena jenengan mau tempat tengah kan buatan sakit muni tuh. Nah, kalau saya baca Quran di tempat gelap yo tidak ada bedanya wong siang kayak gini saja bagi saya gelap. Oke, jadi ini sekedar perkenalan ya. Kemudian alhamdulillah ya, hampir 1 bulan, ini hampir karena tinggal beberapa hari lagi berarti kita telah meninggalkan bulan Syawal ya. Kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana kita ditarbiyah dengan kewajiban menjalankan ibadah siam dan juga dianjurkan untuk memperbanyak berbagai macam amal kebaikan. Yang kesemuanya itu dalam rangka agar kita meraih ketakwaan. Sebagaimana tujuan ibadah siam itu yang kita sudah sering mendengarnya ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kinten-kinten nek kalau tanglet yakin saat ini kita sudah menjadi orang yang bertakwa setelah kita menjalankan ibadah selama 1 bulan. Yakin betul? Yakin? Insya Allah. Okay. Insya Allah kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Nah, ngeten. Jadi kalau kita analogikan ibadah siam dan juga ibadah-ibadah selama bulan Ramadan itu kayak semacam lembaran-lembaran benang takwa. Okay. Hari demi hari selama Ramadan itu kita itu ibarat sedang merajut atau memintal benang takwa sedikit demi sedikit. Hingga sampai selesai bulan Ramadan, kita telah menyelesaikan rajutan atau pintalan benang-benang takwa itu menjadi kain. Dan setiap kita insya Allah sudah mendapatkan kain takwa sesuai dengan bahan yang kita rajut selama bulan Ramadan. Kalau kita selama bulan Ramadan itu ya ibadah siamnya betul-betul lillahi ta'ala, kemudian amal kebaikannya juga maksimal, maka ibaratnya menjadi benangnya benang wol atau benang sutra. Jadi kainnya pun kain sutra. Kan ngoten nggih? Tapi kalau kita selama bulan Ramadan ibadahnya juga ya seperti itu, seadanya gitu kan. Ibaratnya benangnya benang tetron. Maka jadi kainnya pun kain tetron, kan ngoten. Namun apapun ya kualitas kain yang sudah apa yang kita dapatkan itulah hasil kerja keras kita selama 1 bulan. Entah itu menjadi kain tetron, entah itu sutra, entah itu wol, ya istilahnya itu menjadi kain takwa. Nah setelah kain itu menjadi kain takwa, kita ini akan mempertahankan kain itu menjadi kain saja, atau akan kita tingkatkan menjadi baju takwa. Kan ngoten. Atau bahkan kemudian kita urai lagi satu persatu benang-benang yang sudah kita rajut tersebut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat An-Nahl. Nah, jenengan sakit membuka ngasta Al-Qur'an nggih. Surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti perempuan yang mengurai benangnya setelah dipintalnya dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Ya, ini Allah memberikan satu analogi ya atau gambaran orang-orang yang tadinya sudah bersusah payah memintal kebaikan selama bulan Ramadan, akan tetapi begitu selesai bulan Ramadan
Bukan kain takwanya itu ditingkatkan menjadi baju takwa, tapi diurai menjadi benang-benang kembali. Eman buatan. Lah ternyata kita kadang-kadang nggak sadar. Nih, hari pertama bulan Syawal setelah sholat Id kita silaturahim ke sana kerabat. Berpahala buatan? Berpahala nih. Hari kedua mungkin ke tetangga, ke teman, reuni, insya Allah juga ada pahalanya. Hari ketiga nih, terus ke tempat wisata. Kira-kira berpahala buatan? Ke tempat wisata. Gitu. Lah Pak Beni ning kono, wah aku tak cuci mata. Gitu. Lah akhirnya apa? Benang-benang takwanya mulai diores satu persatu. Ya, bukan dipertahankan menjadi baju takwa, tapi kain takwa ini ya begitu kita masuk ke bulan Syawal, rasanya kayak jadi merdeka, gitu kan? Jadi sudah tidak dibelenggu dengan berbagai macam kewajiban, seakan-akan menjadi bebas kembali. Nah, inilah yang semestinya tidak harus terjadi kepada kita, ya. Jangan sampai apa yang telah kita capai selama bulan Ramadan itu hilang begitu saja. Tilawah Al-Qur'an, ya sedekah yang telah kita lakukan, sholat malam yang telah kita lakukan, hendaknya itu kita pertahankan. Meskipun bisa jadi tidak akan maksimal seperti bulan Ramadan. Gitu. Nah, di dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri ya belum memberikan nasihat yang sangat indah sekali bagi kita. Inna min jazail hasanati hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Wa inna min jazail min jazais sayyiati sayyiatu ba'daha. Dan balasan dari keburukan itu adalah keburukan berikutnya. Maksudnya ngeten. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi kebaikan kalau diikuti dengan kebaikan selanjutnya. Tapi ketika kebaikan itu kemudian tidak dilakukan, diikuti dengan kebaikan, maka akan hilang kebaikan itu. Apalagi ketika melakukan satu keburukan, maka balasannya adalah juga keburukan berikutnya. Yang ngapunten, ini menjadi satu nasihat bagi kita. Ketika satu pintu kebaikan dibuka, maka itu akan terbuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Tapi kalau satu pintu kemaksiatan kita buka, akan terbuka pintu-pintu kemaksiatan berikutnya. Contoh gambil nih, nun sewu. Kalau kita masih muda dulu ya Pak Vini ya. Misalnya naksir cewek gitu kan. Wah, ayo temenan nih. Nggak kesampaian. Nah, pacaran ini kan sudah sebenarnya bentuk kemaksiatan kan. Nah, ternyata ini kita buka. Berarti kan membuka pintu keburukan. Nah, ketika kita nggak kesampaian, akhirnya apa? Wah, kayak kora kecekel, tak golek ke pelet. Nah, ini pelet berarti kan pintu keburukan berikutnya kan? Dan seterusnya itu akan membuka pintu-pintu keburukan berikutnya. Ya, banyak contohnya. Ya, jadi misalnya ada anak-anak muda yang duduk di perempatan jalan, ya sambil nongkrong, gitaran dan sebagainya. Ini pintu keburukan. Itu akan membuka pintu keburukan berikutnya. Ada yang datang bawa minuman, ya toh? Kemudian setelah itu nanti datang ya, orang yang tidak dikenal akhirnya malah jadi tawuran. Nah, ini pintu keburukan terus terjadi. Ya, maka hendaknya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini kita ikuti dengan amal perbuatan-perbuatan yang baik berikutnya. Ya, jangan sampai selesai Ramadan, selesai sudah amal kebaikan yang kita lakukan. Kita kembali terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka hendaknya kita menjadi orang yang istiqomah. Nah, istiqomah niku nopo? Kalau secara bahasa, istiqomah itu berasal dari kata koma. Ya, koma itu artinya berdiri tegak. Nah, kalau secara istilah, istiqomah itu artinya adalah tegak lurus, tidak berbelok ke kanan dan tidak berbelok ke kiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan al-istiqomah itu
hiya sulukus siratil mustaqimi wa huwa dinul qayyim min ghairi mailin anhu yamnata wala yasratan. Nggih. Mboten usah kula terjemah iki. Istiqomah itu adalah suluk, ya. Suluk itu jalan, ya. Shiratal mustaqim, yaitu jalan-jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus. Min ghairi mailin anhu, yang tidak berbelok yamnatan wala yasrotan, baik ke kanan maupun ke kiri. Inilah yang namanya disebut dengan istiqomah. Artinya apa? Kita tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, untuk kita tetap teguh di atas ketaatan kepada Allah, ternyata perkara gampil menawa angel niki. Angel napa gampil? Susah, berat. Karena apa? Kalau kita kemarin beribadah di bulan Ramadan, itu dibantu kali Gusti Allah. Setan-setan dibelenggu nggih. Sehingga kita ringan melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah saum, merasa ringan untuk berinfak dan seterusnya. Tapi setelah Ramadan berlalu, setan itu dilepas kembali. Minal jinati wanas, baik setan dari bentuk jin maupun dari bentuk manusia. Ya, ini dilepas kembali sehingga kita merasa berat sekali untuk melaksanakan ketaatan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih lagi juga kita ini hidup di zaman akhir Bapak Ibu. Di zaman yang penuh dengan fitnah atau cobaan-cobaan yang luar biasa. Di mana banyak sekali orang-orang yang tidak menghendaki keberadaan ajaran Islam dan kaum muslimin. Sehingga banyak sekali propaganda yang intinya itu mendiskreditkan kaum muslimin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diperingatkan ini ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil amalin fitanan kaqati'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang kelam. Ya. Yusbihu rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi seseorang itu berada dalam keadaan beriman, sorenya berada dalam keadaan kafir. Atau yumsi mu'minan wa yasbihu kafiran. Atau sorenya itu berada dalam keadaan beriman, paginya dalam keadaan kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Pernah kita menjumpai hal yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau di perumahan ini tidak begitu ketara terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pernah ke Kopeng, ya, ke daerah Solo Tigo ke sana itu banyak sekali terjadi proses pemurtadan di antara kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau saya sering ngomong iman itu ibarat kayak tempe Pak. Esuk dele, sore jadi tempe. Sasuke meneh dadi tempe bosok. Kan seperti itu. Ini keadaan iman kita seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi makanya ini harus betul-betul kita jaga, kita pelihara, jangan sampai iman kita itu tergade hanya dengan iming-iming sekedar beasiswa, sekedar bantuan sosial beras, Indomie dan seterusnya. Ya. Ini mengerikan sekali ya. Nah, apalagi juga fenomena di zaman sekarang ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi juga, ya, sayati ala nasi sanawatu qadda'atun, akan datang di tengah manusia itu tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Orang-orang yang pendusta itu dibenarkan. Sudah sampai belum zaman yang seperti itu di tengah-tengah kita? Sampun Pak Beni. Ketinggalan sampun nggih. Para pendusta itu dibenarkan. Wa yukadziba fiha shadiq. Orang-orang yang benar malah didustakan.
Wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat justru dipercaya wa yukhwana fihal amin. Dan orang-orang yang dipercaya malah dikhianati. Ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana para ulama kita itu dibully, ya, sampai Syekh Ali Jabir meninggal, Pak, ya. Itu kan setelah diserang itu waktu itu di Sumatera kan, terluka, katanya orang stres, ya, tapi ternyata nggak ada apa namanya kasus yang jelas seperti apa kan nggak ada. Lah ini. Nah kemudian wayantiku fiha roibidah dan berkata ar-roibidah. Apa itu ar-roibidah? Orang-orang yang tidak punya kapasitas agama tapi ngomong agama. Orang-orang yang tidak punya kapasitas ngomong tentang umat berbicara tentang umat. Mungkin panjenengan pernah membuka YouTube. Ya, ada seorang bekas foto model. Ya, jarene nyonyaku ya sing kata ayu. Kalau saya alhamdulillah ki wong ayu koyo wis ora ngerti. Saya masih bisa membayangkan Lydia Kando tapi Lydia Kando muda. Ya. Jadi apa namanya? Roy Bidah. Ini foto model. Ya. Dia nggak berjilbab, tapi berani ngomong kalau anjing itu tidak najis. Pernah buka di YouTube? Mudah-mudahan janganlah, ya. Malah jadi ngai apa namanya rating itu. Itu orang yang tidak punya kapasitas. Dia mengatakan saya ini agak beragama, bukan hanya istilahnya KTP, saya juga membaca Quran sampai selesai. Tidak ada satu ayat pun yang menajiskan anjing katanya. Bahkan anjing itu dimuliakan pada kisah Ashabul Kahfi kan. Salah satunya adalah anjing. Nah, ini orang yang nggak punya kapasitas agama seperti itu ngomong, itu rusak agama kita. Ya. Pernah dengar sholat wajib itu tidak 5 waktu, tapi 3 waktu. Ada ya pernah mendengar gitu ya? Siapa yang ngomong kayak gitu Pak Beni? Orang UI. Oh. Sarjana komunikasi itu. Ade Armando. Oh, ada. Itu sampai mengatakan sholat itu sudah nggak 5, sholat itu 3. Ya. Dan ini juga hasil penelitian katanya dari dosen UIN yang ada di Makassar. Ini orang kayak gini, ini fitnahnya luar biasa. Dan kita itu menghadapi zaman yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, maka kita hendaknya terus istiqomah. Lalu bagaimana kiat-kiat itu agar kita tetap istiqomah? Nah ini yang penting intinya. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai peta jalan kehidupan kita. Al-Quran dan Sunnah menjadi peta jalan kehidupan kita. Karena kita di dunia ini lahir, itu nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kita itu mau kemana, mau menjadi apa, kita nggak ngerti sama sekali. Sampai pada akhirnya tujuan hidup kita kemana, kalau kita nggak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah, itu kita nggak ngerti. Ya. Maka kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai peta jalan kehidupan kita. Dua-duanya ini harus, tidak boleh hanya Al-Quran saja atau hanya As-Sunnah saja. Ya. Kalau hanya Al-Quran saja, ini nanti akan menjadi tersesat juga seperti misalnya begini. Kota Tegal ini berada di sebelah barat kota Semarang. Ngaten nggih Pak Beni nggih. Tapi apakah setiap yang di sebelah baratnya Semarang itu kota Tegal? Kan enggak. Gitu. Sebelah baratnya kota Semarang itu ada Kendal, ada Batang, ada Pekalongan, ada Pemalang, baru sampai Tegal. Ya. Nah, As-Sunnah ini akan memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga keduanya itu harus dipakai, ya tidak boleh salah satunya itu dihilangkan. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mulai berusaha memisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Banyak contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Ya. Jadi mereka itu mengatakan kita cukup dengan Quran saja. Quran itu sudah komplit semuanya.
Tapi ketika kita tanya, lah terus tata caranya sholat piye? Ya kan? Apa Al-Quran itu menjelaskan takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud? Enggak ada di dalam Al-Quran. Gitu. Ketika kita mengupokoro jenazah, apa ada di dalam Al-Quran itu tata caranya? Enggak ada. Yang ada di dalam As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya ini di dalam surat Toha ini Al-Quran yang saya bawa ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam surat Toha ayat 123. Ini jaminan Bapak Ibu bahwa kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan tersesat. Ya. Wa imma ya'tiyannakum minni hudam faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan apabila datang kepadamu petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu wala yadhillu, dan tidaklah dia itu akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah. Kemudian Allah melanjutkan, ini ancaman bagi orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, an dzikri itu Al-Quran. Ya, maka akan diberikan penghidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Wa naksurhum yaumal qiyamati a'ma. Dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tunanetra. Ayat ini Bapak Ibu, kalau saya membaca di tengah malam, mesti saya nangis. Ya. Karena apa? Sangat takut. Ya. Menjadi tunanetra di dunia itu sekarang, rasanya itu sudah berat sekali Bapak Ibu. Ya. Kita sudah tidak bebas seperti panjenengan, bisa ke sana kemari, nggak bisa. Ya. Harus menggunakan tongkat. Kadang itu pun masih resiko tercebur. Ya, menabrak sesuatu di depan kita. Nah, di ayat ini Allah menyatakan wa naksurhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ancaman ini berlaku untuk umum, baik untuk saya yang sudah tunanetra di dunia ataupun panjenengan. Ya. Nah, kalau panjenengan berarti adalah suatu pilihan. Milih di akhirat wuto atau tetap melihat. Kalau memilih di akhirat kelak akan tetap melihat, maka tidak ada jalan lain kecuali tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jalan kehidupan kita itu. Tapi kalau kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah. Ya. Saya kadang nggak bisa bayangin ya. Ketika kita bangkit dari alam kubur, kita nggak tahu dimensi alamnya seperti apa, gitu. Tahu-tahu mata kita nggak bisa melihat apa-apa itu. Ya. Kalau di dunia ini saya jalan tersesat, itu masih banyak orang yang nolong. Mau nyebrang jalan kesulitan, masih banyak orang yang nolong. Tapi ketika di akhirat seperti ini kita bangkit dalam keadaan buta, yang nolong siapa? Maka ayat berikutnya ini, orang-orang yang dibutakan ketika dibangkitkan di alam kubur, mereka berteriak-teriak kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Ya, mereka berteriak-teriak seperti itu. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah pun berfirman, ya, Allah berfirman, yang demikian ini adalah sebagai akibat ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, kalian melupakannya. Maka pada hari ini kami melupakan kamu. Ya, ini dilupakan oleh Allah di hari berbangkit. Ya, maka istiqomah yang pertama adalah kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua terus berdoa, Bapak Ibu. Karena apa? Hati kita ini yang namanya qalb. Qalb itu selalu bergerak. Ya, selalu bergerak, miar-miur, ya, tidak selalu tetap.
Maka kalau kita tidak berdoa kepada Allah, hati kita itu sering terjadi jungkir balik. Ya. Maka salah satu doa ya di dalam surat Ali Imran ayat 8 ini harus sering kita mohonkan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini adalah doa mohon jangan sampai ditarik kembali hidayah yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga doa ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu. Ini doa, terus kita mohon berdoa kepada Allah. Hatta ya'ti yakal yakin. Karena nggak ada satupun yang bisa menjamin apakah iman kita itu sampai terbawa mati atau ternyata ya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya di tengah perjalanan kemudian kita kehilangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah menuntut ilmu yang syar'i. Istiqomah tidak akan mungkin tegak kalau tidak disertai dengan ilmu yang syar'i. Ilmu yang syar'i itu yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta juga perkataan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membuat satu bab khusus di dalam sahihnya, yaitu al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Beliau menjelaskan hal ini ketika menjelaskan surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ya, kata kalimat fa'lam artinya itu adalah mengetahui dengan pengetahuan, dengan ilmu, bukan dengan prasangka. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ilmu ini adalah juga merupakan cahaya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, cahaya dari kegelapan kita di dunia ini untuk memisahkan bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Nah, oleh karena itu, maka kita harus terus berusaha, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Setidaknya kita ini berusaha menjadi kaum muslimin yang cerdas. Jangan hanya sekedar ikut tanpa ngerti, ya, gerubak-gerubuk kurang ngerti rembuk, gitu ya. Kalau dulu, ya, bapak nenek, kakek nenek kita, bisa jadi mereka hanya sekedar taklid kepada kiai. Karena apa? Akses untuk belajar itu masih sulit. Tapi kalau sekarang, ilmu itu sudah dibuka biak. Ya, ini loh, kita punya yang kadang-kadang bisa menjadi setan gepeng, tapi juga bisa menjadi malaikat gepeng. Ya toh? Itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Karena ibu-ibu memanfaatkannya hanya untuk melihat drama Korea, ya jadi setan gepeng, ya toh? Tapi kalau itu dipakai untuk belajar agama, itu jadi malaikat gepeng gitu. Ya. Itu. Jadi gini, para ulama, ustadz, kiai itu hanyalah mata rantai untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil di dalam agama Islam kita itu tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ulama, kiai, ustadz itu diikuti adalah karena mereka sesuai Quran dan Sunnah. Ya, ini yang harus menjadi pegangan kita. Karena itu, setidaknya coba kita evaluasi. Ketika kita mau sholat, takbiratul ihram kita ini benar-benar sudah berdasarkan dalil belum? Ya, bisa melihat di dalam HP. Dengan buka di AE itu Gemini misalnya, sifat sholat Nabi Nasiruddin Albani tentang takbiratul ihram itu akan muncul semua. Ya, bisa menggunakan AE, Pak? Bisa nggih? Oh, canggih. Pak Beni ChatGPT sudah, ya, luar biasa. Saya biasa mengamanfaatkan itu, Pak Beni. Ya. Jadi kalau untuk menyusun materi, saya biasanya punya bahan mentahannya gitu kan, terus saya olah di Gemini. Ternyata luar biasa itu manfaatnya. Bisa jadi malaikat gepeng. Ya. Tapi kalau enggak ya jadi
Setan gepeng. Ya, jadi ini ya beberapa kiat-kiat untuk kita istiqomah banyak sekali ya, di antaranya juga adalah kita hendaknya apa namanya istimror atau continue di dalam beramal. Jadi istiqomah itu bukan banyaknya amal ya, makbul ya, kita sholat tahajud selama 1 bulan penuh setelah itu belas, bukan, tapi istimror. Kalau orang Jawa bilang itu banyu mili, kicir-kicir tapi ajek. Ya, nah inilah yang dicintai oleh Allah. Ahabbul amala ilallahi admawahu wa inqalla. Ya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dawam, yang istimror, yang berkesinambungan, bukan amalan yang anget-anget. Orang usah dilanjut. Lah, iya, iya. Jadi itu seperti itu, bukan itu ya. Tapi yang istimror, sidik-sidik tapi banyu milih terus gitu ya. Maka kalau kemarin ya kita itu memaksakan diri misalnya 10 hari khotam, paling tidak sekarang ya 30 hari setengah juz gitu kan. Ya 15 juz maksudnya, bukan setengah juz, 15 juz. Jadi itu ada satu kesinambungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berteman dengan orang yang baik. Teman ini akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita, cara hidup kita. Betul enggak? Nek nun sewu ibu-ibu sosialita bertemannya dengan ibu-ibu sosialita, wah mesti ya pengaruhnya yo tuku tas mewah, iya ngoten, gitu. Tuku skincare sing regane Pak Beni mumet, gitu. Tuku akhir bulan ketekor, gitu. Lah jebule tinggal tuku yang Shopee skincare harga 3 juta, waduh, entek iki. Ini pengaruh teman, Masya Allah, luar biasa. Maka berteman dengan teman yang baik ini adalah satu keharusan bagi kita. Nah, yang terakhir adalah kita hendaknya senantiasa mengingat akan kematian. Kalau kita itu ingat bahwasanya perjalanan hidup kita di dunia itu akan berujung dengan kematian, maka insya Allah kita itu akan berusaha istiqomah. Ya, berusaha akan istiqomah. Tapi kadang-kadang, wong kita takziah saja itu nggak ada kok perasaan kita kayaknya mau mati gitu kan. Kayaknya mati itu hanya bagi yang sudah mati itu. Kita itu kayaknya masih lama banget gitu kan. Padahal belum tentu. Kita ngobrol seperti ini nanti sore, innalillahi, belum tentu. Ini terjadi di RT saya tadi. Ya, kemarin siang itu namanya Mas Andre. Itu tetangga masih ketemu di pasar, gitu. Nah kemudian pamit sama istrinya mau betulin lampu di dekat kolam lele. Nah, kebetulan kolam lelenya dengan rumah induknya itu jauh. Nah, ada 500-an meter. Istrinya itu sampai sore kok suami nggak pulang-pulang. Diparani ke sana. Kesetrum ternyata. Itu mungkin sejak jam 11 sampai jam 12 sampai sore. Gosong sudah itu. Pagi masih sehat. Ya, tapi Allah berkehendak lain. Nah, kalau kita ingat bahwasanya setiap saat Allah itu bisa saja menghendaki ajal kita, maka insya Allah kita itu akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Ya, nah ini kiat-kiat bagaimana agar kita bisa mempertahankan istiqomah. Mudah-mudahan ya, kita itu akan sampai ya ajal menjemput kita ya, karena Allah memerintahkan kepada kita ya wastaqimu ilaihi wastaghfiru wailulil musyrikin. Ini surat Fusilat ayat 6. Beristiqomalah kalian menuju kepadanya dan bermohon ampunlah. Ya, dan orang yang istiqomah sampai menjelang sakaratul maut, Allah janjikan itu akan datang malaikat mendampinginya. Ya, Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat yang ke-30, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, ala taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah
artinya dia beriman dengan keimanan yang benar, kemudian dipertahankan sampai menjelang sakaratul maut itu, pada saat sakaratul maut itu malaikat datang kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa wala tahzanu, kamu merasa sedih, wala takhafu, jangan kamu merasa takut. Ya, jangan kamu merasa takut karena kamu akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik di akhirat, dan jangan kamu merasa sedih di dunia, meninggalkan dunia. Karena apa? Hartamu itu nanti juga akan menjadi warisan bagi keluarganya. Kan ngoten. Yang saya nek bojone sih enom yo mesti ono sing apa meneh. Kan seperti itu. Sehingga tidak usah takut, tidak usah sedih. Dan dikabarkan bahwasanya ya di akhirat itu akan dimasukkan di dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Inilah keutamaan orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kita akhiri dengan berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang menjadi keinginan kita, menguatkan iman kita, dan menjadikan kita husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.